Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Di tengah konflik Rusia-Ukraina ini, kita kunjungi saudara kita, keluarga kecil yang ada di Rusia, lebih tepatnya di kota Saint Petersburg, Rusia. Mas Andre, seorang pelajar yang niat awalnya hanya menimba ilmu, karena kekagumannya terhadap saintis dan juga Rusia, ibarat sambil menyeram minum air. Selain dapat ilmu, beliau malah dapat hati dari Dania, gadis cantik asal Rusia, yang ternyata amazingly memiliki bakat dalam menguasai banyak bahasa asing dengan cepat atau dikenal dengan polyglot. Kita penasaran nih, kok Mas Andre lebih betah di negara yang konon kabarnya angker dan militeri seperti Rusia? Bagaimana rasanya hidup di bawah kepemimpinan Presiden Putin? Apakah seseram itu? Nah, kalau mau tahu lengkapnya seperti apa, yuk langsung aja kita saksikan episode kali ini hanya di Cerita Untung. Dia orangnya jujur, baik, ramah, ya paling terbuka ya, nggak ada yang ditutupi waktu itu juga, dan ya open aja sih karena sangat. Loh, dan dia tuh Muslim dari lahir? Iya, saya dari suku separuh Rusia, separuh Tatar. Kalau Tatar itu Muslim di Rusia. Dan saya lamar, kebetulan sebelum itu udah ketemuan sama orang tuanya dia, udah ketemuan sama papanya. Kebetulan sama papanya dia ini kan kepala kepolisian di sini ya, jadi agak. Makanan paling yang saya suka itu tempe penyet. Saya bisa makan 1 kilo tempe sehari. Ya, barusan kita lihat videonya, tentunya juga profil dari pasangan ini. Waduh, sayang banget nih, Mimi nggak ikutan nih. Padahal biasanya kalau ngulik mengenai pasangan yang di luar negeri begini, dia paling demen. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi iming-iming biar cepat sehat ya. Sekarang soalnya kita ketemu dengan pasangan yang dari Rusia ini, Indonesia dan Rusia. Mereka sekarang di kota Saint Petersburg. Langsung aja inilah dia, Mas Andre juga Mbak Dania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, luar biasa nih. Waduh, Mas Andre, wah, Mbak Dania juga pakai batik ini jangan-jangan ya? Saya yang enggak. Apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat, baik, aman, masih aktivitas seperti biasa. Seperti biasa ya. Nah, kita penasaran dulu nih, kok kalian bisa ketemu nih, kok Mas Andre bisa ada di Rusia gitu. Sekarang kalian tinggal di Rusia sekarang kan? Ya, udah berapa tahun? Di Saint Petersburg. Saint Petersburg berapa tahun? Ya, pribadi dari 2006. Jadi ya kalau dihitung udah hampir 16 ya, berarti 15 lebih. Kalau dia ya dari lahir. Sejak lahir ya. Cuman kita sempat 2012 menikah, pindah ke Indonesia 4 tahun, kembali lagi ke sini 2015. Jadi kalau di total ya cuma 10-11 lah secara umum. Total 11 ya. Nah, kalau boleh tahu nih, penasaran nih, ketemunya gimana sih Dania? Dania bisa bahasa Indonesia ya? Bisa. Mau nggak mau harus bisa. Kan suami orang Indonesia. Iyalah, ketemuannya itu jodoh kan, nggak bisa diprediksikan. Ketemuannya di Petersburg di Rusia. Oh gitu, waktu itu lagi event apa tuh Mas Andre bisa sampai ke Rusia saat itu? Iya. Kalau kita kuliah, jadi saya kuliah di Medical University of Mechnikov, jadi medik ya, dokter umum. Waktu itu sampai 2012 lulus, sekaligus ya jodohnya karena kita nggak pernah ada planning ya di sini, tinggal di Rusia, nikah dengan orang Rusia, dan juga nggak ada planning. Sama nggak ada planning nikah dengan orang Indonesia, namanya jodoh, wallahu alam ya. Tapi ya alhamdulillah kita syukuri ya, memang cocok, memang itu jodoh jauh sekali ya, luar biasa memang. Akhirnya ya dapat diplom, dapat sertifikat nikah juga, dan kita waktu itu menikahnya mungkin satu-satunya warga Indonesia yang nikah di dalam masjid Saint Petersburg. Masjid biru. Masjid biru itu ya, waduh. Di dalam. Loh, ini Mas Andre kok kepikiran kuliahnya di sana itu kan agak out of the box ya, maksudnya orang ngambil kuliah
apa namanya kedokteran kemudian pilih di Rusia kan agak memang beda sendiri nih. Mungkin orang Indonesia juga sedikit kali yang ambil kuliah saat itu. Kebetulan banyak kita orang Indonesia kan pandangannya ke Barat atau ke Amerika atau ke Eropa kan paling ini ya. Cuman kalau dipandang dari sejarah ilmuwan-ilmuwan medis ya yang ternama itu bahkan yang dapat Nobel itu banyak dari Rusia termasuk Mendeleev ya kimia. Meshnikov juga salah satu universitas yang saya pelajari itu salah satu pemegang Nobel untuk microphage. Microphage itu adalah ilmu virologi ya. Jadi dia mendapatkan Nobel karena menemukan mekanisme microphages yang memakan sel-sel virus dan bakteri. Jadi di sini imunologinya bagus dan juga mungkin pernah dengar Dr. Pavlov. Pavlov itu yang anjing, dia eksperimen dengan anjing itu ada eksperimennya banyak sekali. Jadi dari situ saya dari sekolah dari SMA melihatnya kayaknya menarik nih Rusia gitu. Makanya ya waktu itu juga mahasiswa yang minat kebetulan di Rusia 2005-2006 itu sedikit sekali, nggak banyak. Jadi cuman kita tuh satu kota tuh bisa dihitung 5 orang. Jadi sekarang udah ratusan ya di Rusia mungkin. Mahasiswanya 700, zaman saya satu Rusia aja nggak ada sampai 100 gitu, mungkin berapa puluh orang lah bisa dihitung. Jadi ya mungkin karena jodoh juga, mungkin karena Allah menghendaki ke sini ya. Jadi ya sempat juga sebenarnya saya sempat juga mau masuk ke beberapa universitas Indonesia termasuk ke UI waktu itu juga coba ya juga ke Kanada, tapi kok yang pas Rusia dengan dan kayaknya kalau sekarang orang Indonesia ke daerah Saint Petersburg atau juga ke Rusia ini mungkin Mas Andre menjadi salah satu senior yang ada di sana ya karena dia udah lama banget. Ini juga terkenal jadi karena apa sejak awal memang komunikasi dengan KBRI dan selalu ajak semua mahasiswa Indonesia ngumpul-ngumpul main futsal atau apa yang penting ngumpul bersama dan jadi kalau kita bilang Andre dari Peter itu ya, oh tahu ya. Kalau saya sendiri pernah ke KBRI di Moskow, nggak ada yang tahu siapa ya. Sebelum kita nikah, urus dokumen, saya harus verifikasi beberapa dokumen saya dan saya ke sana. Oh, ibu dari mana? Saya istrinya Andre. Oh, Andre Peter ya, tahu. Karena udah sejak awal ya, memang. Aduh kayaknya nih keluarga kita kalau jalan-jalan liburan ke Rusia kayaknya perlu kontak Mas Andre nih kayaknya nih. Waduh, kayaknya udah hafal, udah khatam ya. Nah, ini ketemunya gimana nih? Apa mungkin Dania ini satu jurusan atau gimana gitu ketemu sama Mas Andre nih? Kita sih satu tahun lulusannya, tapi universitasnya beda lulusannya. Tapi universitas yang sebelah kalau bisa bilangnya agak dekat. Ketemuannya di acara yang berada waktu itu di tengah. Jadi saya kuliah di Universitas Politeknik di kota kita. Saya waktu itu ambil linguistik sebagai dosen bahasa dan juga hobi saya menyanyi. Di bahasa. Kalau Mas Andre hobinya main drum. Jadi kita ketemuan di acara musik dan saya nyanyi dan setelah beberapa orang Mas Andre yang main sama bandnya, jadi ketemuannya ya setelah acara itu. Oh, jadi ketemu di acara di panggung gitu? Apa maksudnya acara band? Satu band atau gimana? Nasional mahasiswa seluruh Saint Petersburg lah ya gitu. Jadi mahasiswa internasional baik yang lokal baik yang nyanyi, yang nari, macam-macam. Jadi semacam show ya, show bakat. Mas Andre masih ingat gak dulu waktu Dania dulu manggung nyanyi lagu apa? Pasti nggak ingat. Oh enggak. Hampir Whitney Houston. Whitney Houston. Ya, karena banyak sekali sih dia. Whitney Houston, waduh, berarti suaranya boleh juga dong nih. Iya, bagus. Kalau gitu satu refnya Whitney Houston deh. Kalau gitu satu refnya Whitney Houston yang bisa kita dengar di sini versi Rusia gitu. Iya, karena waktu itu saya mau coba nyanyi satu lagu yang terkenal tapi agak susah. Dan itu sebenarnya challenge buat saya waktu itu dan ya pas banget. Ada yang dengar lagu itu langsung ada efeknya. Wah, jadi lagu Whitney Houston ternyata mengandung pelet.
Kalau Dania sendiri masih inget nggak? Mas Andre dulu ngebandnya bawain lagu apa? Mereka sih main beberapa, seingat saya Zombie ya. Zombie, udah meninggal tuh yang nyanyi tuh. Cranberries, ya. Ya, dan yang nyanyi temannya yang juga sangat berbakat, dan ada mereka band-band sendiri semua. Kan pertama saya lihat orang Indonesia berbakat banget gitu, dan itu kesan pertama. Ya, yang kedua suka makan ya, itu udah kedua. Yang pertamanya berbakat dan murah senyum, orangnya baik sekali, gampang komunikasi. Bahasa Inggrisnya juga waktu ya sudah sejak waktu itu sangat lancar, dan kita pakai bahasa Inggris dulu. Ya awal kenalan masih bahasa Inggris lah, karena bahasa Rusia agak susah. Takut salah-salah. Karena baru tahun kedua. Sejak di panggung itu mulai kenalan berarti kan? Baru kenalan nih. Nah, baru kenalan. Kemudian itu tuh ada yang masih ingat kan tanggalnya? Ayo. Zoloto Ocean itu September. Iya. Akhir September. 28-an. Kan kita rehearsalnya sering, hampir setiap hari. Jadi acaranya ya 28. Tapi sebelum itu 2 minggu kita rehearsal semua. Jadi sering lihat satu yang lain. Iya. Dan sebenarnya baru kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol cuma kenal namanya Dania, nama Andre gitu ya. Terus udah gitu. Habis itu tukeran sosmed, itu waktu itu kontaknya Rusia ya. Jadi bukan Facebook atau yang lain, karena Rusia punya Facebook sendiri. Oh gitu, namanya apa? VK. Pakai VK. Oh, ada Facebook Rusia namanya VK, teman-teman. Nah, untuk yang nonton ya, kalau yang mau kenalan, mau dapet jodoh orang Rusia, main itu deh, VK aplikasinya ya. Tapi bisa bahasa Rusia, pakai translator aja. Pakai Google Translate ya. Ada dalam bahasa Indonesia sudah, websitenya itu. Sekarang sudah ada, awalnya Rusia aja. Ya, jadi sekarang bahasa Indonesia udah ada juga di Wiki. Ada juga ya? Udah. Terus setelah kita ngobrol-ngobrol di Wiki, kita kadang-kadang sering ketemu ya di acara-acara apa, banyak banget acaranya, saya nggak ingat berapa kali ketemu, cuman say hi, cuman ngobrol. Saya waktu itu paling banyak makan, karena acara undangan kan makan gratis tuh, apalagi mahasiswa kan gitu loh. Saya juga biaya orang tua, bukan biaya beasiswa waktu di pemerintah, kan makanya ya hemat-hemat sendiri gitu, ada kerja sambilan juga. Setiap kali ketemuan Mas Andre makan aja, kok nggak banyak ngomong, ya udah. Tapi dia juga waktu itu foto-foto terus karena kameranya bagus. Hobi. Gitu aja. Baru setelah 2 tahun ya. Karena kerja saya sambilan juga dulu fotografi, jadi foto wedding, foto acara. Saya juga part time ya, setelah weekend gitu aku part time untuk foto-foto teman-teman yang nikah, teman-teman yang ada acara, saya bagi ini sambil part time foto-foto. Ya alhamdulillah pemasukannya mulai dari situ. Oh, jadi ada sambilan ya. Nah, kira-kira apa yang membuat akhirnya Dania jatuh cinta dengan Andre dan sebaliknya? Apa nih? Dia orangnya jujur, baik, ramah, ya paling terbuka ya, nggak ada yang ditutupi waktu itu juga. Dan ya open aja sih, karena sangat perhatian aja sih gitu loh. Dia kasih makan dia juga. Bagi jajan gitu. Ya, kita akhirnya jalan waktu itu kan, ngobrol-ngobrol, jalan kan. Dan juga banyak kesamaan. Walaupun kita dari negara yang sangat jauh, 10.000 kilometer dari kota-kota kita, tapi kita sering waktu ngobrol, waktu komunikasi bilangnya kayak, oh ya saya juga, saya juga. Kok kamu saya juga terus? Iya kan, tapi kan beneran saya juga gitu. Jadi wah, bisa ya orang yang sebeda ini bisa sama. Prinsipnya sama. Prinsipnya view-nya itu sama. Ya, yang agama juga penting sih, karena memang kita dua-duanya kan dari lahir Muslim. Karena Dania tuh Muslim dari lahir? Iya, saya dari suku separuh Rusia, separuh Tatar. Kalau Tatar itu Muslim di Rusia. Dan saya sejak lahir Muslim memang. Oh, Masya Allah. Jadi kalau orang Indonesia sih ngeliat bule gitu ya, ibaratnya ya pasti kan image-nya belum tentu Muslim gitu kan.
Masya Allah juga, berarti salah satu pilihannya gara-gara Muslim juga. Tapi kalau boleh tahu nih, Dania, waktu Dania sendiri kan ketemu Mas Andre kan ya, orang dari negara yang berbeda ya, pasti culture-nya juga berbeda segala macam. Waktu kenal Mas Andre pertama kali ini kayaknya bakalan adjustment-nya agak sulitnya bagaimana pas lagi di awal? Enggak begitu sulit sih. Selama bahasanya kita paham satu sama kita lain. Kan kayak dari awal sih pas sudah mau kenalan cocok gitu. Itu nggak bisa nggak bisa dijelasin. Nggak bisa dijelasin. Jadi chemistry-nya dapat. Jodoh gitu memang, karena bukan karena kayak paksa mengerti atau ya ini ya biarin aja saya nggak paham ini nanti nyantar dia berubah gitu. Enggak, memang dari awal kayak wah kaget, orangnya memang seperti itu dari awal, udah pas banget. Jadi kita sempat jalan-jalan ke Swedia ya, dan waktu itu saya mikir nih tahun depan saya udah pulang ke Indonesia. Jadi waktu itu yang memutuskan karena udah terlanjur cinta mati ya. Jadi ya udah saya lamar gitu. Saya juga udah sampaikan ke orang tua gitu, saya suka dengan ini, saya mau lamar, kita mau ke Indonesia, minta izin bareng-bareng. Jadi ya saya lamar, kebetulan sebelum itu udah ketemuan sama orang tuanya dia, udah ketemuan sama papanya. Kebetulan sama papanya dia ini kan kepala kepolisian di sini ya. Jadi agak apalagi serius sekali gitu kan. Saya sampai waktu itu ngobrol-ngobrol itu bahasanya Nah, tapi dia bercanda sih, bapak saya tuh kelihatannya serius banget. Serius. Tapi itu dia lihat ke matanya kayak kamu serius mencintai anak saya. Kenapa? Sampai integrasi gitu. Tapi ya setelah Mas Andre jawab dia kayak senyum gitu kan. Saya udah lihat dari matamu. Kamu nggak perlu bahas apa-apa. Saya ngerti dari matamu. Dia langsung kayak. Waduh. Ini ngerinya soalnya apa? Kepala polisi di Rusia lagi teman-teman. Bayangin kita orang Indonesia kalau ngebayangin Rusia kan kayaknya waduh Vladimir Putin gitu kan. Ini kepala polisi lagi diinterogasi. Alhamdulillah lolos juga nih. Nah, Mas Andre, apa yang membuat Mas Andre tergila-gila sama cinta mati sama Dania? Karakter ya. Dia sangat penyayang, peduli ya, dan mau belajar budaya Indonesia, itu yang terutama ya, sama bahasa. Dia sampai tempel-tempelin itu, dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi cepat sekali belajarnya gitu. Saya juga kaget, sebenarnya saya nggak ngajarin khusus ya, dia punya metode sendiri, cuman saya bantu ini apa. Jadi dalam 1 bulan dia udah bisa lancar bahasa Indonesia. 1 bulan? Padahal di Rusia? Belum pindah ke Indonesia, jadi udah ngerti, dan waktu di Indonesia udah listening, akhirnya aksennya dapat gitu kan. Cepat sekali karena bakatnya memang bakat bahasa ya, dia linguis dan profesinya juga linguis, jadi 7 bahasa memang dipelajari dari kecil. Karena kalau dari Rusia kan diarahkan sekolah, misalnya kamu ke musik, kamu udah umur 10 ya, 10 tahun udah diarahkan musik, kamu engineer, kamu kesini, jadi udah ada sistem. Di sini sistem sekolah gratis. Jadi sekolah kesehatan di Rusia semua gratis, dijamin oleh pemerintah. Jadi semuanya jalur itu udah sesuai talent masing-masing anak itu udah terlihat. Waduh, emang udah diarahkan ya. Tapi dulu waktu deketin sempat ada saingan nggak, Mas? Banyak termasuk kalau dibilang bahkan banyak sekali lah. Cuma ada teman sendiri ya? Saya nggak melihat itu ya, saingan, namanya jodoh, nggak peduli ya. Misalnya yang namanya orang suka sama suka, ya berdasarkan cinta ya sudah gitu loh. Yang lain ya udah. Dan waktu itu juga kebetulan juga dari banyak, dari yang dekat dengan dia juga banyak, yang dekat dengan saya juga banyak gitu. Cuman kita beda gitu, ya udah kita satu gitu. Oh, jadi yang deketin Mas Andre yang bule bukan cuma Dania berarti ya? Iya, semua bule kan di sini ya. Melihat eksotis kulitnya, semuanya. Karena kan saya banyak praktek juga di kampus, mungkin ada ya kenal juga dengan. Juga mungkin karena kan biasanya kalau orang Indonesia datang ke
Rusia, lebih berkumpul dengan orang Indonesia. Ya. Kalau Mas Andre waktu itu dia dua-duanya berkumpul dengan orang Indonesia tetap, tapi selain itu sangat banyak komunikasi dengan orang lokal, yang itu bantu juga belajar bahasa, budaya, dan lebih. Jadi dia lebih mengerti orang Rusia daripada orang yang cuma ngumpul bersama orang WNI aja. Ya selama 6 tahun dibilang ya udah kayak separuh Rusia, separuh Indonesia waktu itu ya. Jadi nggak. Jadi ketuker ya. Kamu casing Indonesia, visinya Rusia. Jadi tahu sekali lah watak karakter orang di sini baik-baik sekali. Jadi nggak ada yang cerita Hollywood, Marvel atau apa itu yang Rusia serem, yang apa Natasha itu Natasha Romanoff. Batas Hollywood itu beda sekali dengan faktanya. Itu cuma kelihatan. Kita orang Rusia itu jarang senyum kepada orang yang belum kenal. Betul. Itu ya. Kan kalau kita udah kenal kita nggak berhenti senyum karena kita sudah tahu dan kita bisa percaya sama orang itu. Sangat dekat sekali, jadi kekeluargaannya sangat dekat. Jadi lebih ketimuran. Kalau jadi teman sama orang Rusia itu kayak teman sampai mati gitu. Mereka nggak lepas apa-apa, mereka pasti akan bantu semuanya. Oh gitu. Nggak gitu langsungnya teman-temenan gitu. Kayak hadiah beneran apa-apalah gitu. Ya diajak makan, diajak ke rumah, diajak keluar kota, di sate-sate itu kan syashlikan di Rusia. Ya memang keluarganya sangat apa ya, sangat ramah gitu. Kalau dan sangat penting buat orang Rusia itu sangat penting ya. Keluarga itu prinsip utama di sini. Waduh, ini menarik nih kayaknya nih. Waduh, untuk teman-teman yang sekarang mungkin, kayaknya saya susah ada penjodoh di Indonesia, coba deh ke Rusia. Siapa tahu ya, di sana bisa cross culture gitu ya, luar biasa. Nah sekarang nih, apa yang membuat Mas Andre sama Dania akhirnya memutuskan menikah ya? Waktu itu kapan rencananya dan di mana? Iya yakin, karena kita udah sering jalan bareng, sering ngobrol bareng, sharing ya semua pengalaman gitu. Jadi kalau weekend gitu kita ke museum-museum bareng gitu, bahkan jalan ke Swedia atau ke beberapa kota ya, Finland, kita naik kapal pesiar, itu juga kadang-kadang travel bareng gitu ya, saat liburan musim panas. Dari situ di situ saya lamar gitu. Jadi di kapal pesiar itu kan saya udah beli cincin, saya lamar udah saya putuskan lah gitu. Ya dan umur juga sudah umur saya waktu itu 25 ya, udah pas lah untuk menikah, dan dia juga sudah pas umurnya kayak kita. Dan juga mungkin kan bentar lagi lulus mau pulang. Kan misalnya kalau pulang dan itunya hilang, jadi ya sedih banget. itu jarak jauh. Kesempatannya. Akhirnya nikah di? Kita nikah di Masjid Biru, di Petersburg. Ya, Masjid Agung Saint Petersburg. Sebelum pindah ke Indonesia, tapi sebelum itu kita datang ke Indonesia berdua dan kita juga ketemuan keluarga. Dalam waktu itu saya sudah bisa berbicara beberapa sih. Kalau vocabulary-nya sudah agak besar, tapi untuk cara ucapkan kata-kata masih mungkin agak lucu. Dan pas ketemu mamanya, dia kayak senyum-senyum, kamu bahasa Indonesianya lucu sekali. Tapi dia senang banget kalau saya sudah bisa. Nah, waktu ketemu adiknya nggak tahu kalau saya bisa bahasa Indonesia. Jadi saya ngeperang, saya datang, dia lihat ke saya, dan saya langsung ucapkan selamat siang. Dia, wah, bisa dia bahasa Indonesia. Ya bisa. Jadi langsung kita cocok semua, keluarganya semua juga baik-baik. Di mana sih di Indonesia aja Mas Andre itu? Saya di Malang. Malang, berarti waktu itu Dania ikut ke Malang berarti? Dan juga pernah ke Jakarta dan Bogor, beberapa kota. Waktu itu berarti kenalan sama orang tuanya pas ke Malang? Di Jakarta. Kita di Jakarta. Kebetulan, Jakarta. Di hotel di Jakarta, semua di Kempinski gitu. Jadi ajak semua keluarga ke sana sambil jalan-jalan juga. Respon gimana Mas ngelihat Dania tuh? Ya senang sih, senang sekali. Apalagi dapat teman menantu yang cantik, yang lama, baik, Islam lagi kan. Udah full lah, gitu, perfect lah. Yang diharapkan orang tua udah pas, selain dapat diploma ya.
Jadi orang tua seneng Mas Andre ini pulang dapat diploma dan pulang dapat mantu ya, jadi double gitu ya. Ini luar biasa nih. Dan waktu di awal tadi Mas Andre juga cerita bahwa menikah di Masjid Biru Saint Petersburg dulu itu, saya terus sempat nanya gitu, loh kok nikahnya di masjid gitu ya, apa mungkin Danianya mualaf gitu. Katanya diceritakan juga bahwa Dania memang dari suku Muslim yang ada di Rusia. Jadi kemudian adaptasi di keluarga di sini juga diterima dengan baik juga gitu. Nah, kalau nggak salah setelah menikah kan tinggal di Indonesia ya? Iya, betul. Tinggal di Indonesia. Itu setelah ke Rusia dulu, apa setelah ke Indonesia langsung tinggal apa gimana? Ya sebulan setelah lulus langsung tinggal. Karena visanya udah habis dan saya juga udah nggak sabar berangkat ke negara yang secantik Indonesia. Oh gitu. Jadi berapa lama kemarin waktu itu tinggal? 3 tahun lebih. 4 tahun Ya hampir 4 tahun. 4 tahun di Jakarta? Enggak, beda-beda. Kita sempat tinggal di Bogor. Jakarta terlalu panas, macetnya Ya, juga. pertama di Jakarta. Pertama Jakarta. Nggak betah karena terlalu ini ya, AC terlalu panas, belum ada. Sekarang di Rusia kan nggak ada AC, artinya udaranya juga sejuk ya. Iya. Kita cari udara yang agak sejuk. Jadi ke Bogor. Di sana bagus sih juga, walaupun hujan terus tapi seger, cocok. Dan akhirnya pindah ke Malang, lebih betah lagi. Malang, kota kesukaan saya yang paling saya suka di Indonesia. Di Malang, waduh. Apalagi Malang deket Batu ya. Ya. Waktu Dania tinggal di Indonesia sempat ada ini nggak, culture shock atau gimana gitu, yang perbedaan budaya gitu? Ada ya lah, pasti ada karena emang negara yang sangat beda. Pertama itu suhu ya, panas banget, dan juga macet. Kan saya nggak tahu kalau itu cuma di kota besar macet separah itu. Saya kira semua Indonesia kayak gitu kan. Dan juga gedungnya tinggi-tinggi, kirain kayak alamnya di mana? Saya cariin alam, tapi itu kesan yang pertama banget ya pas dari bandara. Setelah sudah melihat kota-kota lain, alam yang sangat segar, makanan yang super enak, orang yang sangat ramah, dan semua yang ada di Indonesia itu kayak cocok sekali juga. Dan culture shock-nya bukan negatif tapi positif sekali. Kayak orang senyum di jalan cuma lihat saya, tapi senyumannya ramah ya, sopan, positif. Mereka nggak lihat ya bule, enggak, oh bule gitu. Dan saya senang ya kalau anak-anak juga di Indonesia bisa lihat dari matanya sangat happy ya, anak-anak yang main bola di luar nggak pakai sandal. Saya pertama, aduh kasihan kakinya sakit nanti. Ya ternyata biasanya begitu, bukan karena nggak ada sepatu, tapi memang karena itu enaknya gitu. Dan mungkin yang juga dibandingkan sama Rusia ya itu makan pakai tangan. Nah orang Jawa apalagi kan makan pakai tangan. Saya waktu itu coba-coba nggak bisa pelan-pelan belajar, apalagi makan yang pedas ya. Tapi setelah udah belajar, kayaknya nggak mau tahu cara yang lain. Ya makan pakai tangan, dan makan pakai sambal, kan nggak pedas nggak ada. Iya jadi langsung cocok. Padahal mungkin buat orang Eropa itu nggak biasa ya kayak gitu. Tapi saya sih langsung belajar karena saya percaya kalau ya ini di sini seharusnya gini dan saya harus adaptasi. Kan kalau kita nggak adaptasi dengan budaya negara itu susah sekali, kita sendiri yang kena. Jadi saya langsung belajar dan juga suka ngobrol-ngobrol dengan keluarga. Saya maksa saya latihan bahasa Indonesia biar lebih lancar lagi. Waduh, ini mah udah lancar banget kalau sekarang. Nah, makanan kesukaan Dania apa sih? Favoritnya apa sih? Makanan paling yang saya suka itu tempe penyet. Saya bisa makan 1 kilo tempe sehari. Wah, tempe lagi susah sekarang di Indonesia. Iya, di sini nggak ada. Kalau di Indonesia saya goreng sendiri, saya sudah belajar. Juga pernah dimasak oleh mamanya Andre itu pepes ayam. Saya juga jatuh cinta langsung itu. Wah,
rasanya luar biasa. Juga rendang, ya? empal, ya yang daging-daging kayaknya jadinya. Kan orang Rusia suka makan daging, jadi kita cari yang sama. Dan juga jus-jus kayak buah-buahan itu. Pertama kali saya coba itu apa namanya guava, saya makan jambu. Oh jambu. Saya makan 1 kilo lebih karena suka banget. Mas Andre lihat, kamu kan nanti itu apa? Sakit perut. Ya nggak masalah itu kan buah. Jadi semua itu yang eksotis kayak manggis itu buah-buahan ya paling yang saya kangen di sini juga, dan ya tempe itu nomor 1. Terutama kalau di hotel sarapan pagi itu dia ngeliat kaget makanannya banyak, diambilin semua dicoba. Sarapannya jadi 2 jam karena mau coba semuanya. Saya aja udah habis 1 piring, dia masih terus coba yang lain. Tapi senang lah lihatnya. Jadi karena cocok dengan makanan Indonesia, nggak ada kesulitan ya. Kita yang di Rusia yang agak sulit. Saya sendiri agak sulit dulu awalnya. Karena di sini hambar masakannya, nggak ada rempah, nggak ada bumbu gitu kan. Karena memang budayanya mereka kalau nggak garam sama merica udah gitu. Jadi kayak nggak ada lagi. Ikan disangrai misalnya, ikan atau dipanggang pakai garam sama merica dulu. Jadi udah itu aja. Karena menikmati rasanya produk sendiri. Nah, jadi beda budayanya. Kalau kita kan bumbu campur banyak tuh, bumbu apa ini, nggak pakai bumbu nggak enak kan. Sampai juga pernah pertama bulan kita di Indonesia, saya masak salmon buat mertua saya, dan saya kasih ikan yang bagus-bagus, bikin kayak Eropa banget. Tapi dikasih garam sama merica aja karena memang kita makan gini aja, dan mungkin dari jeruk ya sedikit. Dan ibu mertua makan, saya waktu itu dia nggak ada rasa, maaf saya nggak suka kayak gini, langsung nyemplung pakai sambal, ya langsung baru menikmati. Saya kan iya nggak bisa masak jadinya, tapi ya pelan-pelan belajar masak Indonesia juga. Kan kalau dicampur nggak pakai sambal nggak enak orang Indonesia. Iya benar, harus kenceng rasanya kan. Nah kalau di sana kalau kangen. Sekarang di Rusia nggak masalah, ada banyak rempah-rempah, banyak Asia juga. Ada yang juga masak rendang, bisa coba juga. Sangat beda jauh dengan pertama kali saya datang. Jadi dulu nggak ada masakan Jepang, nggak ada. Masakan Indonesia satu, dan itu pun bukan rasa Indonesia sebenarnya. Iya. Sekolah, tapi ditutup udah setahun jalan, jadi nggak cocok mungkin atau apa karena rempahnya nggak ada. Akhirnya sekarang mulai banyak masakan Asia, termasuk kita juga kenalkan banyak masakan Indonesia di sini. Waktu itu kan sudah lumayan agak betah di Indonesia tuh. Kenapa waktu itu akhirnya balik tinggal ke Rusia lagi? Pemerintah sangat dukung, ya, terutama pembangunan masjid. Dari zaman dulu awal saya kesini tuh masjid cuma 1 gitu ya. Di satu kota cuma 1, itu yang sulit karena kita harus